lanjutkan ya. Bagaimana dengan punggung tangan? Apakah punggung tangan ini termasuk ke dalam aurat atau tidak? Di sini menurut Imam Syafi'i, punggung dan telapak tangan bukanlah aurat yang mesti ditutupi. Hal ini berdasarkan kesepakatan kebanyakan dari para ulama sepakat mengatakan punggung tangan bukan aurat karena berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Adapun penafsiran para ulama dari kalimat ini yaitu wajah dan telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakkan. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Asma bin Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika ia sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, berdasarkan petunjuk dari hadis tersebut, sudah jelas bahwasanya yang menjadi aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang menjelaskan tentang perintah menutup aurat. Dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32 yang artinya adapun yang dimaksud dari ayat tersebut yaitu kita dilarang berbicara menggunakan nada yang centil, tetapi ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian selanjutnya pada ayat 33 Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita manusia untuk berhias seperti orang jahiliyah berhias. Kemudian selanjutnya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 53 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang ketentuan bagi para perempuan, yaitu apabila ia berbicara tidak boleh langsung berhadap-hadapan dengan laki-laki yang menjadi lawan bicaranya. Masih dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala pada ayat 59 menjelaskan lebih lanjut, Allah memerintahkan kepada para nabi untuk menyuruh istrinya memakai jilbab, anak-anak perempuan, dan juga kewajiban bagi istri-istri orang yang beriman. Dalam surah lain di surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menjaga batasan aurat. Dan terakhir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga dijelaskan bahwasanya setiap perempuan yang keluar dari rumah dan setiap yang bertemu dengan orang yang bukan mahramnya haruslah memakai jilbab. Ananda, di sini bisa Ibu tambahkan, adapun yang dimaksud dengan jilbab di sini kita mungkin sering mendengar menyebut bahkan memakai jilbab. Kalau dalam
pandangan kita jilbab berarti sesuatu yang menutupi kepala, tidak terfokus apakah itu tergolong jilbab syar'i atau bagaimana, yang jelas sesuatu yang menutupi kepala. Di sini Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan jilbab. Secara etimologi adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau dalam bahasa Arab, jilbab disebut dengan istilah khimar. Jilbab yang dimaksud di sini adalah jilbab yang menutupi bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan. Istilah lain dari jilbab ini biasa kita menyebut dengan kerudung atau hijab. Sesuai dengan dalil tadi, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dalam ayat ini kita disuruhkan untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh. Artinya kita disuruh bukan hanya sekedar menutup kepala, akan tetapi mengulurkan jilbab, menutup dada, menutup aurat yang sekiranya apabila diperlihatkan dapat mengundang nafsu syahwat ataupun dapat mengundang kejahatan bagi orang yang melihatnya. Baik Ananda, sekiranya ada pertanyaan silahkan dicatat saja terlebih dahulu. Setelah Ibu selesai menjelaskan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kita lanjutkan dampak negatif membuka aurat dan berpakaian tidak sesuai syariat Islam. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi sebuah peristiwa di Amerika sana. Beritanya tersiar di media sosial. Kurang lebih isi beritanya seperti ini. Seorang perempuan mengenakan pakaian dalam tanda kutip mini ya, lalu berjalan pulang dari tempat kerjanya pada sore hari. Kemudian dia melewati serombongan pemuda yang pada saat itu tengah duduk di tepi jalan. Sebenarnya pemuda ini berasal dari anak baik-baik, hanya saja karena lingkungan, situasi dan kondisi, serta ada kesempatan, mereka terjerumus untuk melakukan sebuah kejahatan. Ketika wanita ini lewat, pemuda yang tengah duduk tadi melihat mininya pakaian wanita ini sehingga timbullah keinginan untuk melakukan kejahatan. Wanita ini dilecehkan dan para pria yang melakukan pelecehan tersebut tergoda oleh penampilan atau oleh cara wanita ini berpakaian.